Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung dalam video ini. Nama saya Imadini Eksa dari Semba 42. Di video ini saya ingin sedikit berbagi atau sharing terkait kepemimpinan atau leadership. Di mana pemimpin efektif tidak dapat hanya mampu mengelola tugas dan tanggung jawab, tetapi juga memiliki kecerdasan emosional dan keterampilan interpersonal yang kuat. Mari kita mulai dengan memahami apa yang dimaksud dengan emotional intelligence. Emotional intelligence adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, mengelola, dan mengarahkan emosi, baik emosi diri maupun emosi kepada orang lain. Di mana seorang pemimpin yang memiliki emotional intelligence mampu membaca situasi dengan baik, merespon emosi dengan bijak, dan memanfaatkan emosi positif untuk memotivasi timnya. Dalam konteks kecerdasan emosional, terdapat beberapa komponen kunci yang perlu dipahami, seperti self-awareness atau kesadaran diri, self-regulation atau pengelolaan diri, social skills atau keterampilan sosial, motivation, dan empati. Emotional intelligence ini bukan hanya sekedar konsep teoritis, tapi juga memiliki dampak nyata pada kualitas kepemimpinan. Emotional intelligence ini bukan hanya sekedar konsep teoritis, tapi juga memiliki dampak nyata pada kualitas kepemimpinan. Pemimpin yang mampu memahami dan mengelola emosinya secara positif, cenderung membuat keputusan yang lebih baik dalam situasi yang kompleks. Manfaat lainnya dari emotional intelligence adalah kemampuan pemimpin untuk memotivasi timnya dengan cara yang inspiratif, mengambil keputusan berdasarkan kebijaksanaan emosional, kemudian menciptakan lingkungan kerja yang sangat positif. Kepemimpinan yang berlandaskan pada kecerdasan emosional ini tidak hanya membantu pemimpin itu untuk tetap tenang di bawah tekanan, tetapi juga menciptakan budaya kerja di mana tim dapat berkembang dan berkinerja semaksimal mungkin. Selain emotional intelligence, satu aspek yang penting yaitu interpersonal skill. Di sini, interpersonal skill adalah fondasi dari hubungan yang sehat di tempat kerja. Ini mencakup kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, bekerja sama, dan memahami perspektif orang lain. Seorang pemimpin yang kuat tidak hanya memiliki kecerdasan emosional, tetapi juga dilengkapi dengan keterampilan interpersonal yang memungkinkannya membangun hubungan yang erat dengan tim dan rekan kerja yang lainnya. Keterampilan interpersonal mencakup kemampuan untuk berkomunikasi secara jelas dan persuasif, mendengarkan dengan empati, serta bekerja sama dalam lingkungan yang beragam. Dalam konteks kepemimpinan, keterampilan ini membantu menciptakan budaya kerja di mana setiap anggota tim atau semua anggota merasa dihargai dan didengar. Jadi, pemimpin yang efektif itu mereka yang mampu menggabungkan kecerdasan emosional dan keterampilan interpersonal sehingga menciptakan harmoni dan keseimbangan dalam kepemimpinan mereka. Dalam melihat kepribadian seseorang, kita dapat menggunakan tes MBTI, yaitu Myers-Briggs Type Indicator, di mana ada 4 indikator, yaitu yang pertama, bagaimana mendapat sumber energi, di mana ada introvert, yaitu mendapat energi dari waktu yang dihabiskan sendirian, dan ada pula extrovert, yaitu dengan interaksi sosial dan berada di sekitar orang lain. Yang kedua, bagaimana seseorang melihat dunia. Ada sensing, yaitu menggunakan panca indera, dan intuition, yaitu melihat dari indera keenam. Yang ketiga, bagaimana seseorang mengambil keputusan, yaitu ada thinking, yaitu aspek rasionalitas atau kognitif, dan ada feeling, yaitu aspek perasaan, hati, dan empati. Nah, yang keempat, bagaimana orang menjalani hidupnya. Ada judging, yaitu hidup yang terstruktur, dan ada perceiving, yaitu hidup yang mengalir. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bagaimana integrasi antara emotional intelligence dan keterampilan interpersonal bukan hanya sekedar strategi kepemimpinan, tetapi merupakan kunci keberhasilan dan ketahanan di dunia kerja yang dinamis. Terakhir, kita mengingatkan diri kita bahwa berjalan untuk menjadi pemimpin yang efektif dan berpengaruh melibatkan pengembangan terus-menerus, dan kita dapat mencapainya dengan tekad dan komitmen untuk pertumbuhan diri. Melalui pemahaman dan praktek aktif dalam emotional intelligence dan keterampilan interpersonal, kita tidak hanya membentuk kepemimpinan yang tangguh, tetapi juga memperkaya lingkungan di sekitar kita.
Semoga kesimpulan ini memberikan ringkasan yang kuat dan memotivasi untuk kita semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.